Oh, teman-teman tadi mana? Teman-teman tadi. Itu asik ngobrol lah Bapak. Lupa sama Pak Menteri. Pak Iskandar sama Iya. Pak Iskandar sama Pak Iskandar. Ya. Ya. Mana ada ini sana. Nah. Ya, silakan. Saya hari ini melakukan kunjungan kerja ke Kudus, Rembang, dan nanti lanjut ke Surabaya. Memang saya mendatangi industri-industri kita karena industri ini harus kita dukung ya, kita perkuat. Nah, kalau industrinya kuat, kita lindungi, kita dukung, maka dia akan tumbuh. Kalau dia tumbuh, dia untung, nanti sehat perusahaannya, pemerintah dapat pajak. Kalau maju perusahaannya, yang kerja banyak. Apalagi seperti rokok jarum. Ini rokok kan dia padat karya, ya. Dia nanti beli tembakau, ada yang bertani. Beli cengkeh, ada yang bertani, ada yang keluarganya. Yang kerja di sini banyak sekali, 60.000 orang, ya kan? Sudah padat karya, memperdaya petani jadi penting. Nah, oleh karena itu saya memang datang ke sini, nanti juga akan datang ke pabrik-pabrik yang lain. Nanti juga di Surabaya saya akan datang pabriknya apa namanya yang manufaktur alat-alat rumah tangga yang juga padat karya. Sekaligus saya mengajak teman-teman dari Madura, ini siapa namanya? Abdul Aziz, putranya Kiai Muhammad Rofi'i ya. Ini Pak Haji Her, ini Pak Iskandar ya. Ini Pak Bari. Jadi memang di Madura itu ada Pak Iskandar perwakilan perusahaan. Tapi kadang-kadang kan rantai itu banyak dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Kadang-kadang punya apa namanya itu aturan masing-masing, yang namanya juga usaha. Nah, oleh karena itu agar petani ini tidak dirugikan karena berjenjang apa namanya distribusinya itu, seperti saya menyelesaikan soal sawit ya. Dulu sawit itu TBS-nya harus perak. Harus perak, sekarang rata-rata sudah 2.000. Karena memang pabrik kelapa sawit membelinya 2.000 lebih. Tapi kalau nggak disambungkan, biasanya tuh banyak tuh. Sehingga sampai di bawah mungkin 600 perak, 1.200 perak gitu. Jadi kalau disambungkan, harga dari pabrik PKS langsung dapat diterima petani. Sekarang dari Pak Iskandar yang dipercaya pabrik langsung dengan teman-teman, mungkin ini akan memotong yang banyak ini gitu ya. Ini teman-teman dari Madura saya temukan, dengan begitu petaninya nanti dapat harga bagus, petaninya makmur, nanamnya lebih bagus ya, pabrik rokoknya maju gitu. Nah, sama-sama untung. Seperti saya menyelesaikan sekali lagi soal sawit. Sekarang petani sawitnya senang, pengusaha sawitnya senang, pemerintah senang juga dapat pajak banyak, rakyat juga dapat minyak murah 14.000 senang juga. Itu yang kita selesaikan. Nah, ini di urusan tembakau Madura kita selesaikan juga sehingga nanti rakyatnya senang, Pak Iskandar senang, perwakilan senang, pabrik rokok apalagi senang karena rakyatnya sejahtera. Dan pabrik rokoknya juga suppliernya stabil ya. Saya kira itu. Langkah konkret dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan perusahaan kecil untuk UMKM. Ya. Nah, UMKM tentu kita pertama ya kita bina dari segi apa namanya keterampilan agar lebih bagus. Kemudian permodalan ada KUR ya. KUR itu besar sekali sekarang, kemitraan. Kemudian kita juga mulai mengembangkan apa kita disebut dengan digital platform. Jadi karena petani itu biasanya tuh susah jualnya ya. Nah, sekarang ada digital sehingga dari petani ke konsumen bisa sambung ya. Itu. Nah, kami juga membina dari Kementerian Perdagangan agar UMKM ini juga bisa berkembang melalui pameran-pameran dan yang sudah mulai bagus ya. Itu kita ajak ikut pameran-pameran dagang internasional. Sekira demikian ya. Terima kasih ya. Ya terus ya. Nah, langsung bisa ngomong. Oke, ya.
Saya juga rokok gede ya. Kami biasa sudah kita tahu semua di sini. Mas, namanya gitu Mas. Namanya siapa? Abdul Bari. Dari mana Mas? Makassar. Makassar. Jadi wakil ketua P4TM. Apa itu? Pelopor paguyuban petani dan pedagang tembakau Madura. Kalau tanggapannya Pak? Kenapa? Potensi tembakau Madura gimana? Jadi di Madura itu salah satu komoditas pertanian terbesarnya itu adalah tembakau. Jadi kalau berbicara persoalan potensi tembakau di Madura berdasarkan data yang kami kantongi dan juga disampaikan dari beberapa pemerintah, dari termasuk gubernur, kemudian ada menteri kepala staf kepresidenan pernah menyampaikan pada saat pertemuan perwakilan forum di Madura itu bahwa serapan industri terhadap tembakau Madura itu kurang lebih sekitar 35%. Jadi potensinya besar. Gitu. Sisanya ada di daerah yang lainnya begitu. Kalau pertemuan ini apa Mas yang jadi pertemuan pada kesempatan kali ini adalah menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Madura. Dan sebenarnya ini adalah tindak lanjut daripada pertemuan dengan Pak Menteri di Kementerian Perdagangan beberapa pekan yang lalu. Jadi harapannya adalah ending daripada pertemuan ini adalah harapannya supaya petaninya juga untung, artinya makmur, sejahtera, dan juga pabrikannya juga untung. selama ini emang nggak bisa menjual langsung ke perusahaan atau ada perwakilan di sana? Ada perwakilan. Jadi petani itu tidak menjual langsung terhadap pabrikan. Ada perwakilan yang melakukan pembelian di sana. Harapannya gimana Mas? Ya, sebagaimana yang kami sampaikan adalah kami pernah melaksanakan suatu kegiatan yang mengangkat tajuk tema yaitu menggugah kejayaan petani tembakau Madura. Jadi tembakau di Madura itu dulunya menjadi salah satu solusi kebutuhan daripada masyarakat yang ada di Madura, yakni petani tembakau yang ada di Madura. Salah satu contohnya ketika para petani itu membutuhkan untuk biaya putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan itu biasanya mengatakan nunggu selesai tembakau, artinya nunggu panen tembakau. Namun akhir-akhir ini hal tersebut itu tidak lagi menjadi solusi daripada kebutuhan. artinya tidak lagi di permintaan dari perusahaan tidak begitu banyak ke Madura? Sebenarnya kalau permintaannya cukup besar juga kan begitu kan. Cuman karena mungkin ada oknum-oknum yang melakukan permainan, gitu. Tengkulak gitu ya. sehingga kadang tembakau punya petani yang ada di Madura itu kadang murah. Iya, jadi murah, kemudian khawatir juga tidak terserap para petani. Kalau di sini disebutkan berapa? Sebenarnya perusahaan itu mampu beli per kilo berapa? Tadi tidak menyebutkan. Oh, nggak menyebutkan. Ya. Tapi selama ini petani jual ke Tengkulak berapa? Variatif. Nah, alhamdulillah untuk saat ini 2022 itu di lapangannya itu ada 48 sampai 52. 48. Nah, ini iya per kilo. Nah, kalau harga seperti ini sudah relatif petani ini sudah lumayan lah. Itu harga rajang kering apa daun rajang? Sudah kering rajang. 52 sampai 52 ribu per kilogram. Tapi sebenarnya nek perusahaan itu informasi nek jual ke perusahaan tanpa lewat banyak calo gitu. Kami kurang paham karena tadi tidak menyampaikan hal itu. Tapi harapannya berarti dari dengan bisa menjual langsung ke perusahaan. Di antaranya begitu. Oh gitu. Supaya petani tidak lagi dirugikan. Oh gitu. Siap. Tapi nek dari komunitas jenengan bisa mampu menyuplai berapa ton? Terbaru ini dari Ketua P4TM sudah melakukan pembelian itu kurang lebih sekitar 25.000 bal. 5 bal, satu balnya berapa kilo, berapa? Sekitar dari 1.800 ton. 1.800 ton satu bal ya. Oh enggak, satu balnya itu satu balnya 40 kilo. 40 kilo. Siap. Artinya katakan rata-rata bisa langsung nyuplai per pabrik mungkin siap ya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Insyaallah. Siap. Terima kasih. Abdul Bari, Wakil Ketua Umum P4TM. P4TM. Abdul Bari. P4TM itu pelopor paguyuban petani dan pedagang tembakau Madura.
Makasih.